Sejarah dan pengertian injection molding. Injection molding atau mesin injeksi molding dipatenkan pertama kali pada tahun 1872 di Amerika Serikat untuk memproses seluloid. Pada awal pengoperasiannya, mesin injeksi molding masih menggunakan proses manual, di mana pencekaman mold masih menggunakan tuas. Lalu, mulai tahun 1950-an, relay dan timer mulai digunakan untuk pengontrolan mesin injeksinya. Dan hingga kini, relay dan timer masih digunakan. Lalu, apa itu injection molding? Injection molding adalah metode material termoplastik di mana material yang meleleh karena pemanasan diinjeksikan oleh plunger melalui nozzle mesin ke dalam cetakan yang didinginkan oleh air, di mana material plastik tersebut akan menjadi dingin dan mengeras sehingga bisa dikeluarkan dari cetakannya. Selanjutnya, ada jenis-jenis mesin injection molding. Mesin injection molding plastik dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu yang pertama, ada mesin hydraulic injection molding. Mesin ini merupakan mesin dengan tenaga hidrolik yang pertama kali dan paling umum digunakan. Mesin ini juga memiliki kapasitas yang sangat besar sehingga sangat populer untuk industri otomotif. Yang kedua, ada mesin electric injection molding. Mesin ini merupakan mesin dengan tenaga listrik yang pertama kali tersedia pada tahun 1980-an dan kini sangat populer digunakan. Yang ketiga, ada mesin hybrid injection molding. Mesin ini merupakan mesin dengan hasil penggabungan dari kekuatan penjepitan mesin hidrolik dengan mesin elektrik, sehingga membuat mesin hybrid ini dapat menghasilkan produk dengan dinding yang tipis maupun tebal dengan performa yang lebih baik. Pengenalan bahan plastik atau resin. Bahan plastik atau resin ini dapat disesuaikan dengan produk apa yang ingin dibuatnya. Seperti pada industri umumnya, kita ambil contoh PVC yang memiliki material yang kuat, keras, bisa jernih, mudah dibentuk. Maka, PVC ini merupakan salah satu bahan yang paling umum digunakan di sektor industri. Bahan plastik atau resin ini juga yang digunakan dalam mesin injection molding. Bagian mesin injection molding. Mesin injection molding secara garis besar memiliki 3 bagian inti. Yang pertama, ada clamping unit. Clamping unit ini berfungsi untuk memegang dan mengatur gerakan dari mold unit serta gerakan ejector saat melepas benda dari molding unit. Yang kedua, ada molding unit. Molding unit ini juga secara garis besar memiliki 2 bagian utama, yaitu cavity yang menghubungkan bagian nozzle mesin dengan bagian cetakan. Lalu, ada juga core yang merupakan bagian yang berhubungan langsung dengan ejector. Bagian yang ketiga, ada injection unit. Injection unit ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, ada motor dan transmission gear, cylinder screw ram, hopper, barrel, reciprocating screw, non-return valve. Ini merupakan peta atau gambaran dari bagian mesin injection molding. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, di dalam mesin injection molding terdiri dari 3 bagian besar, yaitu injection, mold, serta clamping. Injection terdiri dari hydraulic pump, hydraulic motor and gears, hopper, barrel, heater, serta nozzle. Lalu mold yang terdiri dari mold, cavities, serta ejector system. Lalu ada clamping
yang terdiri dari tie bar, clamping rod, ejector hydraulic and rod, lalu dibatasi dengan stationary plate, movable plate, serta real plate. Ini semua merupakan bagian dari mesin injection molding yang memiliki fungsi serta kegunaannya masing-masing. Ini merupakan desain mold dari injection molding. Terdapat 7 bagian, ada core mold, cavity mold, parts, ejector pins, ejection gate, runner, dan sprue. Nantinya, semua ini dapat disesuaikan dengan bentuk yang akan dibuatnya. Lalu, apa saja parameter dalam injection molding? Yang pertama, ada tekanan. Tekanan yang berpengaruh pada proses injection molding ini, yaitu tekanan injektor dan tekanan mold. Yang kedua, ada waktu. Di antaranya, freeze time, residence time, dan cycle time. Yang ketiga, temperatur. Temperatur mencakup temperatur leleh material, cetakan, barel, dan nozzle. Temperatur heater biasanya terletak di bawah temperatur leleh dari resin, sehingga dapat terjadi pemanasan akibat gesekan mekanik tanpa membuat resin mengalami overheat. Yang keempat, ada jarak. Parameter jarak mencakup rasio LND dari barel, panjang nozzle kecetakan, dan runner. Perbedaan barel pada ekstrusi dan injeksi adalah rasio LD, dari injeksi lebih rendah dari ekstrusi. Hal tersebut menyebabkan pelelehan dari external heater menjadi pelelehan utama pada injection molding. Ini merupakan contoh setting parameter mesin injeksi molding. Parameter pengaturan injeksi pada mesin cetak injeksi plastik dengan unit kontrol teknologi, dengan jalur pengaturan injeksi dan tekanan injeksi, serta tekanan penahan. Kini, mesin injeksi molding sudah memiliki teknologi yang sangat maju, di mana pengaturannya sudah otomatis, mulai dari tekanan hingga pengaturan cycle time. Ini adalah mekanisme kerja dari injection molding. Yang pertama, raw material plastik atau bahan baku untuk plastik injeksi berbentuk butiran-butiran kecil plastik dimasukkan ke dalam hopper. Lalu, setelah pressure, kecepatan, dan parameter lainnya yang dibutuhkan dalam pembentukan, plastik raw material akan dipanaskan di dalam barel. Selanjutnya, skru berputar dan mengalirkan plastik yang mulai meleleh. Saat plastik akan diinjeksikan oleh nozzle, molding unit ditutup oleh clamping unit. Setelah ditutup dan ditekan oleh clamping unit plastik, dimasukkan ke dalam mold unit melalui nozzle. Setelah plastik dimasukkan ke dalam molding unit, skru berhenti berputar, lalu clamping unit menarik core mold sehingga mold terbuka, dan dilanjutkan dengan melepas produk plastik yang telah dicetak dengan menekan ejector pada molding unit. Analisa dan kapasitas waktu produksi injection molding. Analisa yang dilakukan dalam produksi injection molding biasanya akan membandingkan dua jenis injection molding yang baru dengan yang lama. Untuk membandingkan mana yang lebih efisien dan mana yang lebih baik digunakan untuk proses produksi. Ini merupakan contoh penghitungan berat material yang diperlukan untuk satu kali shot, yang memiliki rumus WM sama dengan volume plastik total dikali berat jenis dibagi 1000. Setelah semua analisa sudah dilakukan dan sudah diketahui hasilnya, maka dapat dilihat perbandingannya antara mol yang lama dengan mol yang baru. Ini merupakan data yang nantinya
akan digunakan dalam proses produksi, di mana rancangan mold baru dapat memiliki kapasitas yang lebih besar dengan waktu siklus yang lebih besar pula. Sedangkan model yang lama memiliki kapasitas yang lebih kecil dan waktu siklus yang lebih kecil pula. Lalu, ada kualitas dan cacat visual produk yang dihasilkan oleh mesin injection molding. Short shot merupakan cacat produk berupa ketidaksempurnaan dari bentuk produk akibat lelehan material yang tidak mengisi seluruh rongga cetak. Yang kedua, ada flashing, yaitu material berlebih akibat lelehan yang keluar dari cetakan dan ikut membeku. Lalu ada warping, burning, sin mark, serta delamination. Ini merupakan beberapa contoh yang dihasilkan oleh mesin injection molding, mulai dari produk rumah tangga, kesehatan, hingga otomotif. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video proses injection molding berikut ini.